Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, Sendang Tani Studio. Menanam cabai di musim hujan, siapa takut? Musim penghujan merupakan musim yang dinanti para petani. Namun, hujan juga menjadi suatu momok tersendiri, terutama bagi para petani cabai. Pada musim hujan, tanaman cabai sangat rentan terserang penyakit. Salah satu penyakit pada cabai yang banyak ditemui ketika musim hujan adalah patek, busuk buah atau antraknosa. Patek ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum spp. Jamur ini mampu berkembang pesat pada lingkungan yang lembab dan basah. Selain serangan patek atau antraknosa, penyakit lainnya yang sering menyerang, antara lain, penyakit rebas semai, Pythium spp, bercak daun Cercospora, busuk batang Phytophthora, layu fusarium, dan layu bakteri. Untuk menghindari terserangnya tanaman cabai oleh penyakit-penyakit ini, berikut adalah beberapa tips menanam cabai di musim hujan. Meninggikan bedengan dan mengatur jarak tanam. Tujuan meninggikan bedengan adalah menghindari genangan air. Air dapat menjadi penyebab penyebaran jamur. Untuk menghindarinya, maka tinggi bedengan dibuat kurang lebih 30 cm. Bahkan untuk lokasi tanah sawah, tinggi bedengan bisa dibuat setinggi sekitar 50 cm. Selain meninggikan bedengan, mengatur jarak tanam juga sangat penting. Jarak tanam cabai yang ideal di musim hujan, minimal 50 cm, sampai 75 cm antar tanaman. Dan 50-60 cm antar baris tanaman. Hal ini bertujuan agar sirkulasi udara atau iklim mikronya menjadi lancar dan tidak lembab, serta cahaya matahari bisa lebih merata ke dasar dan sela-sela tanaman. Selain itu, jika jarak tanaman cukup renggang, akan mampu meminimalisir penularan penyakit antar tanaman. Penggunaan plastik mulsa hitam perak. Penggunaan plastik mulsa pada bedengan berfungsi untuk menghalangi air hujan meresap langsung ke dalam tanah. Dalam prosesnya, air hujan akan segera mengalir ke saluran drainase dan irigasi yang telah disiapkan. Selain itu, plastik mulsa juga berfungsi untuk meminimalisir rumput liar pengganggu atau gulma yang sering tumbuh di sekitar tanaman cabai. Plastik mulsa juga berfungsi untuk mencegah pupuk yang telah disiapkan di dalam tanah bedengan tercuci oleh air hujan. Sehingga, ketersediaan pupuk dan nutrisi bagi tanaman tetap bisa terjaga dengan baik. Mengurangi pupuk N atau nitrogen. Pupuk nitrogen memang baik untuk tanaman. Namun, jika kandungan nitrogen berlebihan, dan tanaman tidak mampu menyerap semua unsur nitrogen yang diberikan, maka hal ini akan menyuburkan patogen pengganggu. Di musim hujan, hindarilah pupuk seperti ZA dan urea. Gunakanlah pupuk NPK berimbang sebagai pupuk dasar, lalu ditambah dengan pupuk fosfat dan kalium. Menggunakan fungisida alami. Di musim hujan, tanaman cabai sangat rentan terserang penyakit. Baik penyakit dari dalam tanah, maupun dari lingkungan luar. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus rutin dalam menggunakan obat pengendali penyakit atau fungisida. Jenis fungisida yang paling aman bagi tanaman, dan juga mampu mencegah serangan penyakit, yaitu fungisida alami. Terdapat beberapa jenis jamur baik, yang merupakan antagonis bagi jamur dan bakteri jahat, atau patogen, seperti Trichoderma sp, Mycorrhiza, Rhizopus sp, dan Gliocladium sp. Jamur-jamur ini dapat dimanfaatkan untuk melindungi tanaman cabai dari patogen. Selain itu, jamur ini juga dapat membantu dalam ketersediaan unsur hara di tanah, hingga mudah diserap oleh tanaman. Contoh produk jadi dari pabrikan, yang telah banyak beredar di pasaran, yaitu Tricho Plus, Tricho G, Trichosida, Anfus, Wonderfat, Trichoderma Jinihantu, dan masih banyak lagi. Menggunakan fungisida kimia. Selain menggunakan fungisida alami, kita juga bisa menggunakan fungisida kimia atau fungisida sintetis. Cara ini bisa digunakan sebagai alternatif akhir
jika serangan penyakit sudah susah dikendalikan, atau di atas ambang pengendalian. Jika tanaman cabai sudah mengalami serangan penyakit, maka intensitas penyemprotan fungisida kontak harus ditingkatkan. Gunakan fungisida kontak berbahan aktif propinep, tembaga hidroksida, difenokonazol, mancozeb, carbendazim, atau dimetomorf, setiap 1 minggu sekali, dengan cara bergilir untuk menghindari resistensi patogen terhadap bahan aktif fungisida tersebut. Hubungi toko pertanian setempat untuk mengetahui mereknya. Selain itu, penting untuk segera membuang jauh-jauh buah yang sudah terserang patek atau antraknosa, dan juga daun dan batang yang terkena penyakit busuk, baik yang masih di pohon ataupun yang sudah jatuh. Hal ini guna menghindari penyebaran selanjutnya, penyakit-penyakit tersebut di lahan cabai kita. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita, serta membantu sobat-sobat dalam berbudidaya tanaman sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kita, Sendang Tani Studio. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.